Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, rame banget. Perkenalkan teman-teman, nama gue Bayu. Gue adalah seorang kuli bangunan. Sebelumnya gue mau terima kasih karena gue tuh sebagai kuli bangunan seneng banget bisa tampil di acara ini. Boleh tepuk tangan dulu buat Lolo PFS. Keren. Tapi sebelumnya gue mau nanya, di sini ada yang datang karena pengen lihat Injan, boleh tepuk tangan. Yang datang mau ngeliat gua. Udah setara Injan gua. Banyak banget di sini yang pengen nonton Injan ya kan. Cuman wajar lah karena Injan tuh apa? Banyak prestasinya. Belum lama dia bikin lagu. Dan gue baca salah satu artikel kalau Injan itu salah satu lulusan penghafal Al-Quran tahfiz. Gokil. Udah banyak prestasinya. Padahal umurnya baru 17 tahun. Umur gue 21 tahun, satu-satunya prestasi gue ya tampil di sini. Gak punya prestasi gue beneran. Cuman wajar lah, Injan punya banyak bakat. Karena turunan bapaknya, Kang Sule. Bapak gua kuli bangunan ya Allah. Mau gak mau gue jadi kuli bangunan juga. Gue tuh jadi kuli bangunan teman-teman dari kelas 3 SMP. Dari lulusan SMP gue udah jadi kuli bangunan. Gue ingat banget pertama kali gue jadi kuli bangunan tuh pas lulusan SMP. Apa sih? SMP. Gitu, terima kasih teman-teman. SMP. Di saat temen-temen gue sibuk menerusin SMA kemana, gue juga sibuk mau lanjutin proyek kemana. Soalnya lulus SMP tuh gue baru pertama kali kuli gitu, dan banyak yang belum gue tahu. Ternyata ngaduk semen itu susah teman-teman, beneran. Ngaduk semen tuh gak segampang ngaduk kopi. Ngaduk semen tuh ada step by stepnya. Nih ya gue kasih tau step by stepnya ngaduk semen. Yang pertama lu campur pasir sama semen, aduk hingga merata, bolongin tengahnya, kasih air, tunggu 5-10 menit hingga meresap. Emang kayak bikin bolu. Dan kita tuh kuli bangunan di saat belum meresep. Si adukan ini kita sudah ngelakuin hal-hal yang gak penting buat orang umum seperti kalian, tapi penting banget buat kuli bangunan. Yang pertama ngerokok. Saat nunggu adukan resepnya, air resep, adukan, kita tuh ngerokok. Mungkin orang umum seperti kalian berpikir, apaan sih ngerokok, bikin paru-paru basah doang. No. Kuli bangunan kalau ngerokok pikirannya kebuka, open minded. Tapi kalau kuli bangunan gak ngerokok pikirannya ketutup, close minded. Kuli Inggris gua. Kalian tahu rumah miring yang di Dufan? Nah itu kuli bangunannya gak ngerokok, makanya gue miring. Gue miring. Itu yang pertama. Yang kedua siul. Di saat nunggu adukan gresek kita juga bisa siul teman-teman. Mungkin orang umum seperti kan berpikir apaan sih siul cuma buat manggil setan. Gue kasih tahu, kuli bangunan kalau siul pikirannya kebuka. Kerjanya rileks jadi santai gitu. Temen gua, kuli bangunan, ada siulannya merdu banget. Dia lagi ngaci nih, siul, cuy, saking merdunya di bahunya. Ada burung murai 18, saking merdunya tuh. Dan gua tuh jadi kuli bangunan karena dituntut sama bokap gua. Dari kecil gua disuruh jadi kuli bangunan. Biar jadi kuli bangunan yang baik dan benar. Dan terbukti pas gua gede, series kuli bangunan gua terbentuk. Makanya pertama kali datang ke mercu, rasanya pengen gua renovasi. Udah banget tadi gue kamar mandi kayak wah harus renovasi. Dan bokap gue tuh malah alasan ngedidik bokap gue dari kecil biar jadi kuli bangunan katanya biar nanti pas mau bikin rumah gak perlu manggil kuli lain. Posisi sekarang gue aja kenek. Yang belum tahu kenek tuh paling bawah lah di kuli bangunan. Yang nggak mau nggak mau kalau mau bikin rumah harus panggil kuli lain. Maksud gue daripada gue jadi kuli bangunannya mendingan gue jadi dokter ya. Cuman gue sadar lah sama bokap gue. Karena jadi dokter tuh mahal dan perlu biaya yang tinggi. Sedangkan jadi kuli bangunan nggak perlu biaya tinggi dan sekolah yang mahal nggak perlu. Jadi kuli bangunan tuh yang diperluin cuma 2. Punya baju partai sama berani mati. Itu doang. Udah bisa jadi kuli bangunan. Kayak waktu itu gue ngelamar jadi kuli bangunan gampang banget.
Jadi ceritanya di dekat rumah gue tuh lagi ada proyek. Sama bokap gue, sana Bay ngelamar, sampai kamu keterima. Wes, lamar gue pede, datang ke proyek. Ada mandornya, waktu itu lagi masang plafon. Gue ngomong, Pak Mandor, saya mau jadi kuli bangunan dong. Jadi kenek aja nggak apa-apa, jadi kenek. Apa Bay? Lu mau jadi makanan ringan? Itu snack Pak. Jangan bercanda. Akhirnya mandornya turun. Oke Bay, kalau lu emang pengen jadi kuli bangunan, besok datang langsung kerja. Buset, langsung kerja teman-teman. Enak banget. Enak banget di saat orang-orang lain susah cari kerja. Karena sekolahnya gak tinggi, pengalamannya gak ada. Gue mah gampang. Langsung kerja pada saat itu tuh. Dan awalnya gue pada saat itu kan kelas 3 SMP. Gue malu gitu. Karena ya namanya suka dicengin lah gitu sama teman-teman seangkatan gue. Ih jadi kuli bangunan, Emang gak malu jadi kuli bangunan? Ya malu, tapi mau gimana gitu. Apa ya, akhirnya kelar lah gitu. Gue sekarang tuh gue dari kelas 3 total udah kurang lebih 5 tahun teman-teman. 5 tahun gue jadi kuli bangunan. Jujur sebagai kuli bangunan gue paling suka misalkan dapat proyek itu di perumahan. Karena kalau apalagi perumahan elit gue suka banget, sumpah. Karena di perumahan elit tuh selain adem, tenang, sama ada pembantunya. Namanya kuli mah gak bisa dijadiin sama pembantu. Beneran, gue pernah dapat proyek di perumahan elit. Buset itu pembantunya cakep-cakep banget, sumpah kayak anak-anak sini. Jangan-jangan anak-anak sini pembantu semua. Sumpah cakep-cakep banget. Gue tuh hari pertama hampir gak bisa bedain mana pembantu, mana majikan karena saking cakepnya gitu. Beneran. Paling satu-satunya cara buat ngebedain dia pembantu atau majikan cukup ditanya. Misalkan kita lagi proyek di perumahan elit, ada cewek cantik lewat depan proyek. Paling kita tanya gitu, Neng kamu pembantu apa majikan di sini? Kalau dia melengos tuh pasti majikan. Tapi kalau misalkan ada cewek lewat, terus Neng kamu majikan apa pembantu di sini? Respon ceweknya, ini majikan yang kayaknya mas, udah pasti pembantu, jangan bohong, udah pasti pembantu kalau itu. Paling suka gue dapet proyek di perumahan. Tapi gue paling benci kalau misalkan dapat proyek itu di perkampungan kumuh. Gue tuh gak tahu kenapa kalau misalkan dapat proyek di perkampungan kumuh, pasir gue selalu jadi tempat destinasi ibu-ibu buat nyopin anaknya, buset. Jadi anaknya ibu-ibunya ngobrol sama ibu lain, anaknya main pasir gue. Gue mau negur jadi gak enak ya Allah. Paling satu-satunya cara buat dia pergi dengan cara gue sok sibuk. Bolak-balik angkat pasir ke depan ke belakang dengan harapan si ibunya mikir, oh anak gua ngeganggu nih, ayo deh pulang. Gua bolak-balik sejam 2 jam. Tapi ibu-ibunya malah nggak ngusir anaknya, tapi malah, wih mas kamu rajin banget deh. Jangan dipuji ibu saya bu. Saya mau ibu pergi dari sini ya Allah. Seru. Dan selama gua jadi kuli bangunan gua juga belum pernah ngerasain namanya pacaran teman-teman. Beneran. Karena jarang gitu. Ada cewek yang menerima kuli bangunan apa adanya. Sekalinya ada cewek yang menerima kuli bangunan yang paling rumahnya lagi rusak ya Allah. Gue pernah seminggu pacaran sama cewek yang tahu gue kuli bangunan. Baru seminggu pacaran, gue udah dimanfaatin buat benerin rumahnya. Pagar seret gue yang minyakin, tembok retak gue yang gantiin, ubin retak gue juga yang gantiin. Sampai terakhir sebelum putus dia minta bikinin musola buat bokapnya. Buset kata gue, kalau mau bikin musola kudu borongan. Bukannya apa-apa kalau borongan, kulinya banyak, musolanya jadi, asmara gua hancur. Ketikung kuli lain gitu. Gak cuma pacaran teman-teman, jadi kuli bangunan juga gak bisa liburan. Karena kita kuli bangunan selalu padat jadwal kita dikejar deadline. Kuli Inggris gua. Dikejar deadline. Sekali-kali gua liburan waktu itu dijak sama mandor gua. Jadi ceritanya waktu itu hari Sabtu, besokannya Minggu libur. Mandor gua bilang kayak gini, baik. Besok kita liburan yuk ke Bogor. Saya ke Bogor siapa yang gak mau? Akhirnya besok aja gue ikut ke Bogor. Pas sampai Bogor, mandor gue berhenti di klaster yang belum jadi gitu. Terus ngomong gini, nih Bay, proyek om yang kelima. Oh gitu ya om. Udah tunggu apa lagi? Soalnya kamu ikut nguli, siapa tau kamu dapat ilmu baru. Ini mah jatuhnya bukan liburan tapi studi banding ya. Mana kuli-kuli Bogor songong-songong banget teman-teman. Gue baru datang udah disuruh-suruh. Siang aduk. Aing leser, hancet berem kata gua. BTW hancet berem tuh dalam kuli bangunan bukan kata kotor, tapi hancet berem tuh artinya batu bata merah teman-teman. Di sini yang
yang masih punya bapak boleh tepuk tangan. Oke, sehat-sehat bapak kalian teman-teman ya. Sehat-sehat. Tapi menurut gua aja ya. Banyak orang yang gak pantas jadi orang tua. Banyak laki-laki yang gak pantas jadi orang tua. Salah satunya bokap gua. Kenapa gua bilang gitu? Karena arti bokap itu mampu melindungi anak dan keluarganya. Bokap gua gak bisa melindungi. Kemarin mampu bertanggung jawab lah gitu, mampu bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya. Bokap gua gak bisa tanggung jawab teman-teman. Kemarin baru kejadian. Sore-sore temen adek gua ke rumah gua, manggil, bapaknya Arif, nama adek gua Arif. Gak lama bokap gua keluar. Iya kenapa? Bapaknya Arif tadi Arif pakai sepeda aku jatuh terus stangnya jadi bengkok. Pas gue liat stangnya bengkok banget parah. Tapi lu tahu respon bokap gua apa? Yang namanya anak kecil. Kalau udah ngadu seenggaknya minta tanggung jawab, kalau nggak dibenerin, betul? Tapi respon bokap gue cuma nyender di pintu begini. Wah itu mah parah dek. Tapi kamu bisa nggak naik sepedanya kalau stangnya begitu? Ya nggak bisa bapak. Orang minta tanggung jawab kok malah ditantang. Aneh bokap gue. Gak pantas jadi orang tua yang baik bokap gue. Beneran. Belakangan ini juga bokap gue tuh suka ngumpulin barang-barang yang gak berguna teman-teman. Yang udah gak berguna dia suka ngumpulin. Sepeda, galon, Maruf Amin. Maksudnya, itulah teman-teman. Nama gue terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya dulu buat persembuhannya teman-teman. Gila, acaranya keren banget, penontonnya banyak. Ya Allah, ibu dosen ya? Bisa wajahnya mengalihkan dia kok. Gue punya pantun buat ibunya. Sasya Gotik mang kedong-dong. Ibunya cantik sini gendong. Kapan lagi ya kan bu? Digendong raksasa. Aduh, seneng gua. Ceweknya cantik-cantik. Gua nggak pernah gua pacaran teman-teman. Di sini ada yang mau jadi pacar gua. Tenang teman-teman, yang mau gue kasih 500.000. Awan. Nanti habis gue manggung ke belakang aja nih, ketemu gue yang mau, oke? Oke, kita stand up dulu teman-teman. Seperti yang kalian lihat teman-teman, badan gue ini gendut. Punya badan gendut juga enak. Belahan pantat suka kelihatan. Malu gue sebenarnya ceritain ini. Apalagi teman gue dicelutuk orangnya iseng-iseng banget. Pernah belahan pantat gue kelihatan gitu dimasukin batu, dimasukin pasir, disiram air, jadi deh kontrakan. Bahkan saking parahnya pernah belahan mata gua kelihatan itu dimasukin petasan. Tapi alhamdulillah nggak meledak, tapi pas kentut bunyi dah. Makanya gua berharap sama teman-teman di sini, kalau ngeliat orang gendut belahan matanya kelihatan, tegur aja tegur. Jangan dibully, soalnya pernah gua dispek banget. Belahan mata gua kelihatan, ada orang gendut lainnya ngingetin. Bang, belahan mata lu kelihatan tuh. Tutup, belahan mata gue jadi gak ada yang ngeliatin. Ya elah.
Belahan pantat aja makin diiriin kata gua. Bener banyak kayak enaknya punya badan gitu teman-teman. Apalagi di rumah gua sekarang banyak banget gang sempit yang cuma muat satu orang gendut. Masalahnya sekarang orang gendut udah seabrok-abrok. Pernah gua pengen sholat Jumat, udah telat. Kalau lewat jalan utama tuh jauh muter. Mau nggak mau gua harus motong lewat gang itu. Tapi pas gua motong lewat gang itu di arah berlawanan ada orang gendut lainnya. Kita berdua nih nggak ada yang mau ngalah, akhirnya disek-desekan mepet-mepetan ke jepit. Gak lama ada orang lain pengen lewat, oh gangnya udah ditutup, bukan. Tolongin ini kejepit. Banyak yang gak enak jadi orang gendut teman-teman. Kayak kemarin juga, gua nobar bola Indonesia Myanmar. Gua duduk di depan, orang yang di belakang teriak-teriak. Woi gendut, udah badan kayak Monas duduk di depan, pindah lu ke belakang. Gua sakit hati banget teman-teman. Itu gua langsung pindah ke belakang. Tapi proyektornya gua bawa, hapus lu. Gak bisa nonton juga. Dan sebagai orang gendut juga gue sangat menghindari pacaran sama orang gendut juga teman-teman. Bukan karena gue gak sadar diri atau gak menghargai cewek gendut, bukan. Karena kalau orang gendut pacaran sama orang gendut bakalan susah. Contohnya kalau naik motor. Bener. Kalau pacar kita kurus mah enak ya kan, bisa iseng sengaja-sengaja ngerem biar kena dada. Sering gak sih gitu sama pacarnya ya? Coba kalau dua-duanya gendut ini baru naik, kena semuanya. Dadanya kena, perutnya kena, shock breaker kena ya. Rusak lagi aja motor gua. Setahun 12 kali gua teman-teman ganti motor. Makanya gua berdoa job ini nih biar beli motor baru tuh. Dan kemarin gua habis main dating app teman-teman buat nyari pacar. Gua main Tinder dan nge-match. Janjian di kafe. Pas gue nyampe kafe, ternyata itu kafe rooftop 4 lantai. Gue ngeliatnya, ya Allah tingginya. Tapi karena gue pengen banget punya pacar, akhirnya gue paksain naik. Lantai 1 ke lantai 2, gue masih semangat tuh. Akan menaklukkan kafe ini. Wah! Emang pleset sih teman-teman. Lantai 2 ke lantai 3 gue udah mulai capek. Ini amat yang mulai pacar. Lantai 3 ke lantai 4 gue udah mulai merangkak tuh. Akhirnya nyampe atas, alhamdulillah. Tapi pas gue lihat ceweknya, ternyata ceweknya udah sama cowok lain. Mau gak mau gue turun lagi. Lantai 4 ke lantai 3 gue masih semangat tuh. Akan melupakan wanita itu. Lantai 3 ke lantai 2 tuh gue mulai capek lagi. Gini banget ya dapet cewek. Lantai 2 ke lantai 1 udah mulai merangkak tuh. Alhamdulillah ini nyampe bawah. Gak lama HP gue bunyi lagi, cengkreng. Aku udah jomblo, sini naik lagi. Ya, naik lagi nih. Akhirnya gue kejebak di kafe itu setahun teman-teman. Kacau udah. Iya, gue udah segala cara teman-teman buat dapetin cewek. Bahkan gue udah sampai ngikutin cara-cara Dilan. Tahu ya Dilan Melea, tahu ya? Iya, caranya gue ikutin. Di film Dilan Melea ada adegan Milea kedinginan. Dilan ngasih jaket. Milea seneng romantis. Coba gue praktekin ya kan. Gue jalan sama PDKT gue. Dia kedinginan. Gue kasih nih jaket gue. Nyampe dengkul. Gak jadi romantis. Gak kayak di film Dilan nih. Terus ada adegan di film Dilan teman-teman. Dilan sama Milea naik motor hujan-hujanan. Milea seneng, romantis. Coba gue praktekin ya kan. Gue PDKT-nya, gue hujan-hujanan. Pas nyampe rumahnya ternyata gue doang yang basah. Dia mah kering kalingan badan gue. Gak jadi romantis tetep ya Allah. Makanya gue sedih banget, gue pengen banget punya pacar. Mungkin di sini
Ada yang udah berubah pikiran teman-teman tadi. Kita naikin duitnya jadi 1 juta. Ada yang mau jadi pacar? Kalau ada, gue udah siap nih. Langsung nikah, gue udah siap nih langsung nikah. Ya, udah segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih buat Yolives yang udah kasih kesempatan buat gua. Terima kasih buat Mercy Buana. Semoga makin maju. Terima kasih buat Haji.